Gitu teman-teman. Jadi adegan tadi adalah contoh untuk pembahasan materi saya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Octavian dengan NIM 06411122. Di sini saya akan membahas atau mempelajari kalau semua cerita sebenarnya punya pola yang sama. Namun kali ini saya bakal ngebahas yaitu naratologi alias ilmu yang ngebongkar cara cerita dibangun dan kenapa banyak film rasanya kok mirip-mirip aja. Coba deh teman-teman bayangin, ada seorang tokoh awalnya hidupnya biasa aja. Terus tiba-tiba ada kejadian yang bikin hidupnya jungkir balik. Dia berjuang menghadapi banyak rintangan sampai akhirnya menang dan berubah jadi pribadi yang baru. Kedengaran familiar nggak? Karena hampir semua cerita pakai pola yang sama. Contohnya, Harry Potter awalnya cuma anak biasa. Tiba-tiba dapat surat dari Hogwarts. Hidupnya berubah dan akhirnya dia menjadi pahlawan. Spider-Man juga gitu. Awalnya remaja biasa, kena gigit laba-laba, terus harus ngadepin banyak cobaan buat jadi superhero. Kenapa bisa gitu? Karena cerita-cerita ini mengikuti struktur naratif. Salah satunya dijelasin sama Svetan Todorov. Dia bilang hampir semua cerita punya 5 tahap utama. Yang pertama, keadaan awal hidup si tokoh aman-aman aja. Yang kedua, muncul gangguan yang bikin semuanya kacau. Terus yang ketiga nih, tokoh utama mulai berusaha nyelesain masalah. Dan yang keempat, konflik mencapai puncaknya. Dan yang kelima, situasi akhirnya stabil lagi. Tapi ada perubahan dalam hidup si tokoh. Kalau kita perhatiin, hampir semua film yang kita tonton pasti pakai pola ini. Dan dari Star Wars, Fast and Furious, sampai film horor, terus ada juga Perjalanan Sang Pahlawan. Konsep dari Joseph Campbell ini sering banget dipakai di film-film petualangan. Pola dasarnya, tokoh utama hidup biasa aja, terus dapat panggilan pertualangan. Awalnya nolak, tapi akhirnya berangkat. Sepanjang jalan dia menghadapi tantangan, dapat mentor, makin susah, klimaks, dan akhirnya menang. Coba deh lihat film The Matrix, The Lion King, atau Star Wars, semua pakai pola ini. Terus ada Vladimir Pro yang nemuin bahwa dalam setiap cerita pasti ada pola karakter yang sama. Ada pahlawan, ada penjahat, ada mentor, ada sahabat setia. Kalau di Batman, ya Batman dan Joker. Kalau di Harry Potter, ya Harry Potter sama Voldemort. Kalau di film action, si jagoan pasti lawan geng mafia. Pola ini nggak pernah berubah, cuma ganti kemasan aja. Tapi pola cerita ini nggak cuma ada di film atau novel, bahkan di iklan, berita, dan media sosial. Pola ini juga dipakai pernah untuk iklan sampo. Awalnya rambut tokoh lepek, ketombean, nggak pede, terus dia pakai produknya sambil langsung kinclong. Dan endingnya senyum puas depan kamera. Itu juga bagian dari naratologi. Kemudian di media sosial juga sama. Banyak influencer yang ceritanya dari nol, jatuh bangun, sampai akhirnya dia mencapai kesuksesan. Kenapa mereka ngelakuin itu? Karena orang lebih tertarik sama cerita yang punya struktur yang jelas. Dan pada intinya manusia memang terhubung dengan cerita, dan cerita yang bagus pasti punya struktur yang bisa kita temuin di mana-mana. Kemudian kayak yang pernah dibilang Umberto Eco, narasi bukan cuma soal menceritakan kenyataan, tapi juga menciptakan realitas itu sendiri. Jadi kalau teman-teman pernah mikir, kok cerita ini mirip-mirip ya? Sekarang kita tahu jawabannya. Bukan karena kehabisan ide,
Tapi karena emang ada pola universal yang selalu berulang. Selalu berulang. Dan kemudian sampailah pada akhir video ini. Dan buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih. Dan saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Saya beri cuplikan visual sedikit tentang struktur naratif tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.